Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Afrianto dengan NIM 083-2020-0091. Kelas C1 Ekonomi Kelembagaan. Tugas ketiga yaitu menjelaskan karakteristik kelembagaan. Yang pertama yaitu arti kelembagaan. Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota masyarakat tersebut sebagai suatu yang harus diikuti dan dipatuhi, dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi di antara sesama anggota masyarakat. Menurut Knorr, pada tahun 1990 membagi kelembagaan menjadi dua. Yang pertama yaitu kelembagaan informal. Kelembagaan informal adalah kelembagaan yang keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis, seperti adat istiadat, tradisi, pamali, dan lain-lain. Yang kedua itu kelembagaan formal. Kelembagaan formal adalah peraturan tertulis seperti perundang-undangan, kesepakatan, perjanjian kontrak, dan peraturan bidang ekonomi, bisnis, politik, dan lain-lain. Menurut Oliver Williamson pada tahun 2000, menganalisis perubahan institusi dalam 4 tingkatan, yaitu perubahan kelembagaan yang terjadi pada yang pertama yaitu level sosial, yang kedua level kelembagaan formal, yang ketiga level tata kelola, yang keempat level kontinu. Yang pertama itu level sosial. Perubahan kelembagaan pada level sosial masyarakat adalah perubahan yang terjadi pada kelembagaan yang keberadaannya telah menyatu dalam sebuah masyarakat, seperti norma, kebiasaan, tradisi, hukum adat. Perubahan kelembagaan ini berlangsung sangat lambat sehingga para ahli ekonomi kelembagaan tidak menanggapinya variabel analisis yang berpengaruh terhadap performa ekonomi. Yang kedua yaitu level kelembagaan formal. Menurut Williamson pada tahun 2000, kelembagaan formal adalah kelembagaan yang kelahirannya umum dirancang secara sengaja, seperti perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif atau pemerintah. Level yang ketiga yaitu level tata kelola. Perubahan kelembagaan yang terjadi pada level tata kelola yaitu serangkaian peraturan atau rule of the game dalam sebuah komunitas yang membentuk struktur tata kelola, lengkap dengan tata cara penegakan, pemberian sanksi, dan perubahan dari rule of the game. Yang keempat yaitu level kontinu. Perubahan ini berlangsung kontinu, mengikuti perubahan insentif ekonomi, harga alokasi sumber daya dan tenaga kerja, atau perubahan mengikuti harga input produksi. Berikutnya yaitu teori perubahan kelembagaan berbasis efisiensi ekonomi memiliki 3 arus pemikiran. Yang pertama itu menurut Prof. Fritz Hayek adalah perubahan kelembagaan bersifat spontan, tidak sengaja, namun merupakan hasil dari tindakan yang disengaja. Yang kedua yaitu menurut Ponsner, sebuah kelembagaan atau aturan berubah karena adanya upaya melindungi hak-hak kepemilikan. Artinya, seorang atau anggota masih terdorong membuat sebuah aturan, tujuan utamanya ada untuk melindungi hak-hak kepemilikan dari gangguan yang datang dari luar. Yang ketiga yaitu menurut Oliver Williamson, lembaga atau aturan akan terus berubah atau bergerak dinamis sebagai upaya meminimumkan biaya transaksi, perubahan biaya informasi, penegakan hukum, perubahan harga, teknologi, dan lain-lain, mempengaruhi insentif atau motivasi seseorang dalam berinteraksi dengan pihak yang lain. Contohnya yaitu pembuatan perda tentang pengelolaan sumber daya air tanah merupakan tindakan yang disengaja, tapi lahirnya kebutuhan adanya pada tersebut bersifat spontan sebagai respon terhadap situasi yang berkembang. Terima kasih.